100% aman. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memprediksi cuaca ekstrim terjadi di sejumlah wilayah Indonesia akhir Oktober hingga November. Sejumlah daerah termasuk Jakarta dan kota di Pulau Jawa dilanda hujan deras selama sepekan ini. Fenomena tersebut, kata BMKG, adalah peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Inilah catatan Kompas TV, segera antisipasi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Panas menyengat mencapai lebih dari 35 derajat Celcius dengan cepat berganti dengan hujan deras disertai angin kencang. Perubahan cuaca yang drastis ini bukan hanya berdampak pada aktivitas warga, tapi juga kesehatan dan keselamatan masyarakat di berbagai daerah. BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga awal November. Di balik teriknya sinar matahari, tubuh manusia dipaksa bekerja lebih keras. Dehidrasi, kelelahan, bahkan sejumlah gangguan kesehatan mengintai kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan mereka yang bekerja di luar ruangan. Sehingga fenomena panas seperti yang terjadi saat ini umumnya terjadi 2 kali, karena memang di ekuator itu 2 kali dilewati oleh gerak semu matahari, dan beberapa penyebab kenapa akhir-akhir ini terjadi suhu yang panas dan terik. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan adanya gerak semu matahari yang saat ini berada di dekat selatan ekuator. Cuaca panas yang tak kunjung reda mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat kasus penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mencapai hampir 2 juta orang. Lonjakan ini terdeteksi sejak Juli lalu. Di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat dari Agustus hingga 2 Oktober, tercatat ada sebanyak 220 pasien yang terkena ISPA. Memastikan tidak keluar rumah, menggunakan alat pelindung diri, cukup minum ya, dan juga menghindari kematian dengan cara kenali gejala dehidrasi, heat exhaustion, dan heat stroke, dan segera tata laksana dan bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Warga di Badung, Bali juga merasakan sakit akibat kondisi cuaca panas yang ekstrim. Terbukti dengan temuan lonjakan pasien yang terjangkit infeksi saluran pernafasan akut. Rumah Sakit Daerah Mangunsada mencatat sepanjang Januari hingga September terdapat 160 kasus ISPA yang dirawat inap, dan per 22 Oktober jumlah tersebut meningkat menjadi 179 kasus. Iklim ya yang begitu ekstrim ya, seperti kita lihat di media massa dan kenyataannya ya, bahwa sekarang memang kasus infeksi saluran pernapasan atas dan bawah memang meningkat ya. Dari data terakhir, 10 penyakit terbanyak yaitu ada namanya pneumonia unspesifik, itu jumlahnya sekitar 109 ya. Kalau rawat inapnya kemarin 45 dari 160 kasus yang dirawat inap ya. Kemudian kalau dari rawat jalannya 179 total ya, dari penyakit yang terbanyak yang kita temukan kemarin ya. Ketika siang panas begitu terik, di malam hari cuaca mendadak berubah muram. Hujan deras datang tiba-tiba. Turunnya hujan seolah dianggap bisa meredakan suhu. Tapi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyebut hujan ternyata justru bikin was-was, khususnya bagi warga Jakarta. Karena ditemukan adanya partikel mikroplastik berukuran sangat kecil yang bersifat toksik di dalam air hujan. Dan yang kedua adalah bentuknya fragmen atau bentuknya seperti pecahan gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, karena kami memantau selama per bulan dalam waktu 12 bulan, memang musim hujan itu cenderung mikroplastiknya lebih tinggi daripada musim kemarau. Karena apa? Karena musim hujan itu kan hujan itu kan berfungsi untuk salah satunya membersihkan yang ada di udara ya. Jadi partikulat yang ada di atmosfer itu termasuk debu, gas, termasuk dalam hal ini mikroplastik, dia akan turun lagi ke bawah. Kini tanggung jawab menyelamatkan lingkungan dan mitigasi bencana bukan cuma tugas pemerintah. Warga pun harus punya kesadaran yang sama. Kesadaran masyarakat soal pentingnya menjaga lingkungan harus dibangun terus-menerus. Sejak usia dini, semua warga negara wajib dibekali pengetahuan
tentang melestarikan lingkungan. Tim Liputan Kompas TV. Fenomena cuaca ekstrim bukan hal baru, tapi kejadian yang selalu berulang setiap tahun. Karena itu, antisipasi perlu disiapkan. Kita tentu tidak berharap bencana banjir bandang akibat sungai meluap atau longsor terjadi. Namun faktanya, itulah yang kerap terjadi di sejumlah daerah bila ada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim juga menimbulkan dampak kesehatan. Terjadi peningkatan pasien, terutama anak-anak di sejumlah rumah sakit. Pasien rata-rata menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain dampak kesehatan, sektor pertanian pun terancam. Petani cabai dan tomat gagal panen seperti yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya harga cabai pun melambung. Cuaca ekstrim juga mengakibatkan mobilitas warga maupun pengiriman logistik menuju kawasan Pantura dan kota Semarang terganggu. Karena itu saudara, pengambil kebijakan di pusat dan daerah harus menyiapkan mitigasi bencana. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Tentulah pemerintah sudah punya peta kawasan yang rawan terkena bencana, sehingga antisipasi sudah bisa dilakukan sejak dini. Mulai dari sosialisasi bencana, rencana evakuasi, hunian sementara bagi pengungsi, hingga kebutuhan sehari-hari. Intinya, meminimalkan dampak bila bencana itu benar-benar datang. Selain itu diperlukan pula kebijakan tata kelola lingkungan yang baik dari pemerintah. Banjir misalnya tidak terjadi hanya akibat curah hujan tinggi, melainkan akibat buruknya tata kelola lahan, kondisi lingkungan sekitar, dan perubahan iklim. Jangan pernah ada pembangunan yang dilakukan pemerintah memperhatikan tata ruang. Kebijakan pemerintah soal pengelolaan lingkungan hidup sudah dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan presiden. Demikian juga program strategis, semisal aksi bersih sampah, hingga yang terbaru, pemanfaatan sampah menjadi energi listrik. Ini sudah baik, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan, karena ancaman kerusakan lingkungan sudah di depan mata. Misalnya penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga harus tegas. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan akan menggelar sidang